pagi Pak Amos membagikan mengenai berakar dan bertumbuh, ya. Nah, tadi malam itu mestinya ada ibu pendeta kami, ibu gembala kami yang harusnya bagi firman di sini, tapi mendadak beliau tadi malam bilang nggak bisa. Nah, terus Pak Amos bilang, kamu tetap kan? Iya tetap. Ya udah saya pagi gitu ya. Terus tadi pagi aku ngomong, Bang, kamu nggak ngasih tahu aku kamu khotbah apa gitu. Udahlah ngalir aja gitu ya. Ya udah. Tadi malam saya mempersiapkan. Kalau yang biasanya khotbah kayak Pak Amos itu, dia udah mungkin udah ini ya. Kalau saya benar-benar saya udah, Tuhan jangan sampai salah ya, saya mesti bagi sesuatu gitu. Tapi Tuhan taruh satu hal di hati saya. Ayatnya kita lihat di Roma 9 ayat 15. Kalau ada yang bisa baca tolong baca. Di luar Pak Riko. Oke. Roma 9 ayat 15. Ada yang sudah siap? Boleh Indah? Iya. Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Amin. Sekali lagi boleh? Yang lebih kencang dengarkan baik-baik ya. Ini Tuhan yang ngomong, Tuhan yang bicara sendiri. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Di situ Tuhan ngomong nggak? Aku akan memberikan belas kasihan kepada semua yang aku mau dan kepada semua yang aku bermurah hati, gitu nggak? Tapi kan ditujukannya kepada orang tertentu, ya. Pertanyaannya adalah kita bisa nggak masuk di situ? Amin, ya, harus percaya. Jadi dulu saya suka banget sama ayat ini, terus saya GR, pasti saya ada di situ salah satunya gitu. Tapi harus GR sih mendingan daripada minder, ya. GR di dalam Tuhan bahwa kita itu dicintai Tuhan. Amin. GR-nya itu maksudnya gini, Tuhan aku ngerasain kok berkat-berkat-Mu gitu. Aku merasakan sukacita, aku merasakan berkat Tuhan gitu. Nah, ayat ini itu benar-benar hak prerogatifnya Tuhan buat seseorang yang memang dia mau lakukan itu. Amin. Tidak bisa maksudnya ada intervensi manusia bilang, aku dong Tuhan atau si A dong, enggak. Itu benar-benar hak bulatnya Tuhan kepada siapa dia mau memberikan ini. Ini ada di Kejadian 33 sama ayatnya. Kejadian 33 ayat 19 tolong dibaca. Kejadian 33 ayat 19. Persis isinya itu waktu saat kejadian bangsa Israel mau sedang ada di padang gurun di bawah Musa, disuruh Tuhan keluar dari Mesir. Ya, berapa tahun mereka dalam perbudakan? 10 tahun. Enggak, saya nggak tanya berapa tahun mereka ada di padang gurun. Di dalam perbudakan mereka berapa tahun? 450 tahun. Iya, Pak Riko, 400 tahun ya, 400-an tahun. Oke, Keluaran 33 ayat 19. Keluaran. Oh, sorry. Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 pasalnya ayatnya yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melawatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Amin. Nah, ini Tuhan ngomong sama Musa. Sebenarnya waktu itu kalau kita baca dari 32 ke 33, sebenarnya Tuhan tuh lagi marah banget sama bangsa Israel. Kenapa? Karena di pasal 32 itu bangsa Israel itu nggak sabar. Mereka minta lembu jantan dibuat dari emas dan mereka menyembah itu. Jadi Tuhan murka banget, marah banget gitu loh.
Kenapa sih nih bangsa ini, aku udah pilih mereka, aku udah kasih jalan supaya mereka keluar dengan Musa, tapi kok mereka menyakiti hati aku gitu ya. Nah di tiga-tiga itu Musa tuh banyak begging, banyak minta, Tuhan tolong dong, ngemis gitu loh. Tuhan kasihanilah mereka, kasihlah kesempatan, kurang lebih kayak gitu. Terus Tuhan ngomong di situ, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, dan akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah saudara, sebenarnya bangsa Israel itu ya, kalau kita jalan dari Mesir naik bus itu sekitar 8 jam. Menurut penelitian atau menurut orang, kalau umpamanya dari Mesir jalan kaki ya, itu bisa sekitar 2 minggu gitu loh, 2 mingguan atau 3 minggu gitu. Tapi kenapa mereka harus berputar? Ya saudara tahu kan, mereka suka bersungut-sungut. Ya, mereka nggak nurut. Mereka kata Tuhan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, karena mereka merasa mereka pintar. Mereka merasa mereka adalah orang yang dipilih, ya. Nah, Tuhan itu kecewa sama mereka. Tapi sebenarnya yang Tuhan lakukan di situ, misalnya gini, sebenarnya bangsa Israel bisa nggak sampai cepat? Bisa. Kita bisa nggak? Ada di ayat ini. Bisa. Tuhan memberkati kita itu adalah kerinduannya Tuhan. Tapi menurut Tuhan mungkin keselamatanmu adalah yang terpenting daripada hanya memberkati. Amin. Karena Tuhan bilang memberkati itu gampang kok. Saya hanya membalikkan telapak tangan, kamu diberkatin gitu. Tapi apakah wadahmu siap? Hatimu siap? Hatimu siap nggak diberkati? Sejujurnya dan tidak mengurangi apapun, dengan kerendahan hati saya bilang, saya saat ini ada di ayat ini. Saya merasakan belas kasihan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya. Kami merasakan apa yang kami lakukan itu Tuhan buat berhasil. Tapi itu yang selalu menjadi doa kami. Jangan membuat hati kami itu melenceng Tuhan, jangan. Itu yang paling saya takut gitu ya. Itu yang selalu menjadi doa saya. Nah saudara, ayo balik ke sini. Tuhan bilang gampang nak, berkat itu semuanya aku punya. Aku nyepak dikit aja, pasir itu, pasir emas semuanya, engkau kaya langsung gitu. Tapi wadah kita ini, hati kita ini loh, ya. Saudara, ada cerita, ini cerita kejadian nyata. Jadi ada seorang suami istri di Meksiko, ya. Suaminya ini pekerja biasa, mereka nggak punya anak. Lalu suaminya ini melakukan satu kesalahan dengan pemerintah, kayaknya ada surat palsu atau apa gitu. Sejak itu dia melarikan diri, pergi meninggalkan istrinya ke Amerika, ke satu kota lah. Ini kejadian nyata, nanti saya search lagi di Google, saya udah dengar 2 kali. Suaminya ini kabur bertahun-tahun, dia nggak mau nanya istrinya kenapa, pokoknya dia tinggalin aja. Pada suatu saat, istrinya ini dapat warisan dari neneknya, yang ternyata neneknya ini udah memang nggak ada keturunan kecuali istrinya, ya, istrinya neneknya istrinya maksudnya. Ternyata itu jumlahnya berapa juta dolar gitu, saudara, ya. Udah istrinya terima, tapi kan suaminya nggak ada kontak, nggak ada apa-apa kan. Lalu nggak berapa lama kemudian istrinya meninggal, hartanya harus kemana? Harus ke suaminya kan. Nah saudara gini, akhirnya pihak berwajib mencarilah, katakanlah dia namanya Albert gitu ya, dicarilah Albert di seluruh kota, dicarilah Albert, katanya didengar di satu kota di Amerika. Lalu Albert mendengar bahwa dia dicari, dia ngumpet, dia nggak pernah mau keluar. Saudara tahu nggak kenapa dia dicari? Polisi mau bilang, Albert, ini loh warisan lo harus jatuh ke lo. Tapi Albert itu berpikir bahwa dia akan diambil, ditahan karena masalahnya dia yang udah lama. Saudara tahu nggak, kita bisa sekonyol itu kalau kita nggak di dalam Tuhan. Sampai sekarang katanya Albert itu hanya mendengar aja dan dia masih takut gitu. Tapi ini warisannya nggak tahu mau dikemanain, ya. Nah itu saudara, itulah yang namanya yang Tuhan bilang didikan atau benar-benar tahu bahwa kapasitas kita itu udah cukup di dalam Tuhan sehingga kita diberkatin. Amin. Saudara, saya mau cerita juga satu hal. Dulu memang mungkin kita ngerasa kok doa gue nggak dijawab-jawab sih.
Ya, ada yang rasa sakitnya nggak sembuh-sembuh, ada yang ngerasa usahanya ini atau pekerjaan aku kok nggak pernah begini ya, begitu ya, dan sebagainya. Itu saudara, mungkin seperti saya nggak bilang maksudnya Tuhan menahan kita 40 tahun, enggak. Tapi ada maksud Tuhan. Di dalam padang gurun itu kan ada didikan kan. Di dalam padang gurun itu ada didikan. Nah, kalau kita mau terima berkat Tuhan dengan utuh, kita itu harus benar-benar tahu siapa kita di dalam Tuhan. Harus menerima didikan, itu yang pertama. Ya, terus yang kedua adalah yang tadi, kapasitas kita. Kapasitas kita itu udah cukup nggak di dalam Tuhan? Sampai Tuhan bilang, misalnya ada contoh ya, ada seorang kaya raya gitu, dia punya anaknya baru umur 12 tahun atau 15 tahun. Dia kaya raya, dia punya perusahaan besar, terus dia udah kayaknya capek kerja, terus dia bilang sama anaknya yang masih SMP, udah kamu gantiin papa aja. Menurut bapak ibu bener nggak itu? Kamu jadi direktur gitu? Nggak bisa sih, bisa dia duduk paling sebulan 2 bulan, habis itu perusahaannya hancur ya, karena dia nggak ada didikan, dia nggak ada pengalaman, kapasitasnya dia itu belum cukup. Begitu juga dengan kita, kalau kita dikasih berkat yang cukup dari Tuhan, menurut Tuhan, aku tahu kok berkat itu akan lari kemana, aku tahu kamu akan mengelola berkat itu dengan baik. Amin. Masalahnya sekarang kapasitas kita ini loh, yang kita harus tahu di hadapan Tuhan, bener nggak? Kita tuh bisa dipercaya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan senang memberkati kita, tapi Dia lebih rindu banget kita lebih selamat dulu, baru memberkati kita. Karena Tuhan memberkati kita itu semudah membalikkan telapak tangan, tapi keselamatan kita itu yang nomor 1 buat Tuhan. Jangan sampai kita tuh ngerasa, wah kita diberkatin gitu ya, akhirnya uang itu membuat kita menjadi orang jahat, karena akar dari segala sesuatu adalah, kata firman, cinta uang. Nah, itu saudara, ini yang bicara mengenai di Israel, kenapa sampai Tuhan mengeluarkan kata-kata itu. Kayaknya dia akhirnya, kalau dari sini dilihat ya, Tuhan tuh kayak bilang, ya udahlah kalau kayak gini saya harus memilih siapa yang saya harus pilih. Bila memang itu tepat waktunya, saya harus memberkati dia gitu. Itu hak saya, nggak boleh siapapun yang ngatur saya. Dan belas kasihan yang saya mau kasih kepada orang itu hak saya gitu. Ya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah tadi selain dididik dan juga kapasitas, yang paling penting adalah jangan bersungut-sungut saat engkau ada di padang gurun. Apa itu bersungut-sungut? Kecil kok. Kecil misalnya gini. Mestinya gue di sana duduknya. Kenapa dia di situ sih? Orang gue selalu duduk di situ kok, gitu. Kok dia ngambil? Itu udah bersungut-sungut. Ya. Terus hari ini mau jalan, tiba-tiba mendung terus gerimis. Gerimis lagi. Kalau misalnya panas kan enak nih, gue jalan ini gerimis, ntar gue pulang pusing pala. Itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut lawannya apa? Gak ngucap syukur. Ya. Nah saudara, kita ngalamin ini udah 2 tahun lebih ya, COVID. Kemarin saya dengar itu katanya lapisan ozon itu tertutup. Itu lapisan ozon di Antartika tertutup 1 juta kilometer. 1 kilometer aja dari sini ke mana ya Pak Amos kira-kira? Situ ya, kereta ya, stasiun. 1 kilo. Oke. Kalau 1 juta ngebayangkan, jadi ini bumi. Jadi di lapisannya atmosfer itu ada ozon ya, itu yang melindungi kita dari matahari dan sebagainya. Nah, kenapa saya mau jelaskan kenapa itu harus dibicarakan. Kalau lapisan ozon itu terbuka, saudara pernah nggak berapa tahun lalu lah, mungkin 10-15 tahun lalu pernah nggak ke Bandung, ke Puncak gitu? Ya Puncak sering ya. Sering nggak dengar gini? Sekarang udah nggak dingin ya di sini ya, biasa aja gitu. Sering nggak? Itu efek dari ozon yang terbuka. Nah saudara, kalau ozon itu terbuka terus, itu bisa melelehkan Antartika. Ini jangan bilang gini ya, bodoh amat jauh ini dari gue, enggak. Ini dampaknya ini yang sekarang lagi mau dibahas sama negara-negara semuanya di seluruh dunia adalah dampak perubahan iklim. Saudara tahu
orang geolog, ahli geolog itu sudah meramalkan pada tahun 2040 kalau ozon terus begini dan panas terus dan Antartika mencair, itu akan mendatangkan banjir besar seperti yang kejadiannya Nuh. Jadi itu bukan di Antartika aja, karena itu dampaknya itu airnya itu banyak jadinya. Terus kedua, perubahan iklim yang panas yang nggak jelas atau yang dingin banget, gempa bumi karena pergeseran lempengan dan sebagainya dari SS itu dan sebagainya. Nah ini sekarang ini ozon tertutup dalam 2 tahun ini karena banyak kita yang katanya kena lockdown. Jadi pabrik apa semuanya tutup. Apa semuanya dibalik ini, saudara? Artinya mungkin Tuhan menahan bencana beberapa tahun ke depan. Kalau mungkin 10-15 tahun kita udah nggak di sini, yang kita nih yang umur semuanya mungkin Tuhan udah panggil pulang. Tapi anak cucu kita, bukankah mereka akan masih hidup 10, 15, 20 tahun lagi? Dan bukankah ini satu cara Tuhan untuk menahan bencana buat anak cucu kita? Meskipun kita kemarin bilang COVID terus gini, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa jualan, gue nggak bisa ini dan itu dan itu. Tapi inilah tujuannya Tuhan untuk umat manusia di dunia ini. Ya, yang pertama tadi adalah didikan Tuhan. Terus kedua, kapasitas kita. Kapasitas kita sudah belum cukup belum untuk Tuhan bilang, anakku, aku sudah melihat apa yang engkau kerjakan selama ini. Ada ayatnya kalau nggak sayang, aku tidak akan menunda-nunda apa yang harus aku berikan gitu ya, atau apa yang aku akan berikan gitu. Itu ada ayatnya. Nah, saudara, yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut, ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi Tuhan katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Biarlah ayat ini menjadi milik kita semua. Saudara jangan berpikir gini loh, iya lo duitnya banyak, gue segini doang. Ingat, kita bisa makan, kita bangun, kita menghirup udara pagi, kita bisa jalan, kita bisa nyanyi, angkat tangan. Itu juga ada di ayat ini. Semakin kita bersyukur, Tuhan akan terus tambahkan berkat-Mu, tambahkan berkat-Mu, tambahkan berkat-Mu, tambahkan berkat-Mu. Amin. Ayo saudara, ayo jangan banyak bersungut-sungut. Kalau mamanya engkau ada di posisi yang, kok Tuhan, kok gak jawab doaku ya, mungkin Tuhan sedang mengolah sesuatu, tapi pasti hasilnya ada, pasti hasilnya ada. Kalau kita setia, kalau kita mau dididik Tuhan, pasti hasilnya ada. Pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia, saudara. Ayo percaya.